Eka, umur saya 23 tahun, saya seorang mahasiswi. Aku Bima Dewanto, 22 tahun dari Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Sela Khairunisa, umur 23 tahun, aktivitas sekarang mahasiswa tingkat akhir. Nurinda, aku 21 tahun dan saat ini saya adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Saya Raga, nama panjangnya Dian Prian Raga, umur saya 21 tahun. Nama aku Kristina, dipanggilnya Itin. Kalau nama saya Ardila Ramayang Purnama, saya dipanggil Mayang. Nama saya Ridho Idam Anwar, saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 2015. Halo, nama saya Pasya, umur 11 tahun. Laki-laki yang kuat, tangguh, perkasa, dan pokoknya semua hal tentang laki-laki ada di sosok ayah itu sendiri. Cuek, tapi perhatian sebenarnya. Pendiam, dia tuh dingin, jarang bercerita atau sering bertukar pikiran dengan saya. Sosok ayah saya orangnya baik. Setiap ketemu saya ngasih mainan, makanan. Standar sih ya, cuman ya kalau saya ngeliatnya sebagaimana seorang ayah, dia melakukan tugasnya gitu kan. Dia menafkahi keluarga, dia kerja walaupun dia ya di belakang kita saya tahu dia kerokan, sakit, penuh koyo gitu kan ya, tapi dia tetap kerja gitu kan. Tegas, terusnya humoris, kemudian disiplin. Ayah itu langkah pertama aku untuk menuju langkah aku selanjutnya. Sosok ayah itu keren. Kurang begitu baik ya, karena sayanya kebanyakan keseringan di luar. Kayak sahabatan banget, soalnya di satu rumah itu cowoknya itu cuma ada aku sama ayah doang. Teman curhat aku, teman berantem aku, dan segalanya aku ceritakan kepada ayah. Kurang deket sama ayah, karena jarang di rumah. Kebetulan ngekos juga, jadi jarang ketemu ayah, dan ayahnya juga sering keluar kota. Jadi ketemu hanya seketemunya aja. Kayak Tom and Jerry. Gimana Tom and Jerry? Kalau aku kayak Tom and Jerry, soalnya kadang berantem, kadang akur, kadang bercanda-bercanda, kadang hal sepele aja bisa diributin tapi habis itu baikan lagi. Jauh lebih cuek, jauh lebih jarang untuk ngajak berbicara dengan saya untuk hal-hal kecil. Pagi tadi. 5 bulan yang lalu. Kebetulan kemarin ketemu dan emang ngobrol sih. Rabu minggu lalu. Mungkin udah lama ya. Malam-malam nonton debat politik, terus kita debat lagi berdua. Makan bareng biasanya, terus ngobrol-ngobrol, itu aja sih. Jarang sih dilakukan bareng-bareng, tapi pernah suatu hari masak bersama. Yang akhir-akhir ini itu paling ya sekedar nganter dia ke kantor kan, ataupun sekedar makan malam di rumah bareng gitu kan. Paling sih biasanya belanja bulanan bareng, terus makan bareng. Ya simpel-simpel aja sih. Iya sih, sama nonton bola bareng kadang, atau bulu tangkis. Karena sama-sama suka sport. Hampir setiap hari. Aku usahain sesering mungkin. Jarang banget cerita. Nggak pernah cerita tentang apapun itu. Ya jarang sih ya, karena sayanya juga terlalu sibuk di kampus. Nggak sering. Ayah itu sering banget DIY peralatan yang dibuat khusus buat aku. Kayak misalkan aku butuh tempat tidur, nanti dia bikin sendiri. Aku butuh mobil-mobilan, nanti dia bikin sendiri dari kayu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Waktu itu berantem tentang motor. Waktu itu ayah nyuruh aku buat nyuci motor, tapi dia nggak nyuci motornya dia. Terus ketika aku udah selesai nyuci motor aku, terus dia malah pakai motor aku. Akhirnya aku berantem sampai malam dan sampai besok pagi. Salah satunya main badminton bareng di halaman rumah setiap hari Minggu, terus kayak kerja bakti di halaman rumah gitu. Saya pernah diomelin sama ayah saya karena kesalahan saya sendiri, kemudian saya awalnya nggak tahu itu fatal, dan sekarang baru menyadari kalau itu sangat berharga bagi saya. Dibeliin HP. Aku senang banget pas ayah beliin baju itu satu set atas sama bawah, dan itu menjadi pakaian yang favorit menurut saya.
Hampir nggak ada, paling kalau kenangan tidak menyenangkan di masa-masa kecil yang kita nggak boleh beli ciki, kita nggak boleh minum es, nggak boleh hujan-hujanan, yang kayak gitu-gitu. Ayah marah ke aku karena salah paham. Karena ayah ngelarang aku keluar malam, terus mainnya yang nggak jelas. Jadi pernah suatu waktu aku keluar tanpa izin ayah dan sampai di rumah ditanyain dan ada beberapa laporan yang nggak mengenakan, akhirnya membuat ayah kecewa sama aku. Hal yang tidak menyenangkan ada pastinya, yaitu diomelin, terus kemudian dimarahi dengan dicambuk. Waktu SD suka dicambuk. Saya tuh dari kecil gimana ya, saya bilang bodoh soal matematika gitu ya. Jadi kalau setiap saya belajar sama bapak saya matematika itu kalau misalkan nggak bisa jawab, lama jawab atau salah jawab tuh ya salah disabet gitu kan, ya kekerasan sih, tapi enggak lah. Tapi berkat itu saya gedenya terbilang jadi apa ya, tangguh gitu loh saya bilang. Ada banget, kalau dulu kan kecil kayak takut banget sama sosok ayah, kalau sekarang justru malah jadi kayak temen diskusi itu sendiri. Kelihatan banget sih kurang interaksinya. Jadi kayak kalau ngobrol ya paling seperlunya aja gitu. Apalagi ditambah sekarang yang jarang ketemu kan, jadi emang nggak deket banget gitu. Ada dan semakin lebih dekat. Percaya apa yang saya lakuin itu yang baik gitu. Tapi tetap aja ada protek yang nge-keep gitu. Nggak ada, sama saja ayah selalu menganggap aku anak perempuan yang kecil. Meskipun saat ini usia aku udah 21 tahun. Biasanya kayak dulu main kemana-mana ya biasa harus tahu kan kalau saya di mana. Terus sudah ketemu gede yang suka ngelayap, ngeluyuran. Kadang kaget ya kayak ini kok belum pulang. Terus kayak ya pernah sih saya sampai gentak ya kurang ajar juga sih. Kayak udah gede gitu kan, ya nggak usah dicari-cari, anak cowok ngapain sih cari-cari gitu kan. Kita kecil kayaknya suka berantem ya. Jadi kalau dilarang-larang pasti ada berontaknya, semakin besar semakin ngerti. Jadi kayak oh nggak boleh kayak gini karena ini nggak baik. Perannya dibilang penting banget karena ayah itu sosok yang nggak maksa, yang nggak harus, yang Bima tuh nggak harus jadi orang sukses, yang penting harus jadi orang baik. Bagus untuk saya pribadi gitu kan. Mungkin untuk anak lain belum tentu bagus karena tadi kan dia tegas, dia keras gitu loh. Dia mendidiknya ya nggak segan-segan untuk ngehukum kalau emang salah gitu kan. Jadi kalau misalkan anak lain mungkin yang nggak kuat digituin ya bisa dibilang kekerasan anak. Tapi kalau misalkan anaknya itu kuat ya insya Allah jadi bagus kayak saya. Sombong. Saat ini itu karena kedisiplinan yang ayah berikan, ayah selalu menjadikan aku untuk terbiasa mengerjakan sendiri. Ketika aku ada tugas pun juga ayah selalu menyuruh aku mengerjakannya sendiri. Sangat menentukan ya, apalagi untuk seorang anak perempuan dalam pergaulan atau apapun, biasanya kita lebih dekat dengan seorang ayah dibanding seorang ibu. Ayah selalu bilang pokoknya harus jadi lebih dari ayah. Jadi dulu itu ayah ketua RT, jadi kalau bisa Bima harus lebih jadi ketua RT. Karena ayah bilang aku mimpinya, karena ayah bilang aku langkahnya dia ke depan, jadi aku berusaha untuk memperbaiki langkah aku ke depan untuk jadi impian ayah yang sebenarnya. Sebenarnya sih yang akan dilakukan, yang ingin dilakukan sih kayak main bareng sama keluarga kecil saya nantinya bareng ayah. Saya tuh pengen besar di mata orang tua saya gitu loh. Pengen liburan bareng berdua sama ayah. Sosok ayah yang kayak sekarang itu udah cukup banget sesuai sama harapan. Sosok yang saat ini menjadi ayah aku. Penyayang, terus hangat, mengayomi gitu kan. Sayang sama keluarga gitu. Suka membantu dalam segala hal dan bisa mendampingi setiap saat. Cukup jadi yang sekarang aja. Iya. Apa adanya. Ayah sehat selalu, terus tambah kuat biar kuat berantemnya, terus bisa lihat aku sampai sukses nanti. Bentar. Ya untuk ayahku, walaupun aku nggak pernah bilang secara langsung kalau aku sayang sama ayah, terus nggak pernah menunjukkan rasa cintaku, tapi
Dari hati aku yang terdalam, aku sangat sayang ayah dan aku peduli sama ayah dan aku rindu ayah. Ayah sehat selalu, bahagia terus, dan harus tetap jadi penonton setia Bima ketika Bima pentas teater, ketika Bima ada di atas panggung. Pokoknya harus selalu senang. Semoga bisa pergi haji. Untuk Bapak, maaf kalau emang Ragat nggak bisa menuhin gitu loh apa yang pengen Bapak pengen gitu kan. Cuman ya ini yang cuman Raga bisa lakuin gitu loh. Ya Raga juga masih berusaha untuk mengenyam pendidikan, membentuk diri supaya jadi pribadi yang bagus di masyarakat, supaya kelak juga Bapak sama orang Ibu sendiri juga bangga sama Raga. Ya walaupun caranya mungkin nggak disetujui gitu sama Bapak sama Ibu, cuman insya Allah jalan yang Raga pilih itu bisa baik untuk Raga ke depannya sendiri. Sangat-sangat berterima kasih karena apa yang sudah dilakuinnya sampai saat ini. Aku sayang ayah, sampai kapanpun ayah itu menurut saya sebagai orang yang paling berjasa atas kehidupan saya. Sesuatu. Kehormatanku. Ayah itu dingin, cuek. Perfect. Ya baik hati. Main yuk ke gunung. Bapak, dia seperti pelindung, seperti pendengar, dan seperti teladan buat saya sendiri.